Halo teman-teman, masih di tema pertanian. Kali ini kita akan memberikan sedikit informasi terkait dengan manfaat dari terong lalap, juga cara budidaya atau cara menanamnya. Ya, budidaya terong lalap sudah mulai banyak sekali ditanam atau dikelola oleh para petani di seluruh Indonesia. Dan ini sangat berpengaruh atau dipengaruhi sekali oleh permintaan dari terong lalap ini yang semakin meningkat. Mungkin bagi kita suka atau sering mengkonsumsi terong lalap ini. Ya, terong lalap dalam bahasa Latinnya yaitu Solanum melongena, juga dikenal dengan terong hijau atau terong mini. Adalah jenis terong yang sering dimakan mentah sebagai lalapan di Indonesia. Buahnya berbentuk kecil dan bulat atau lonjong dengan warna hijau atau ungu. Dan terong lalap memiliki tekstur yang renyah dan rasa yang agak pahit, namun segar. Buah ini umumnya dinikmati dengan sambal atau sebagai pelengkap dalam hidangan tradisional. Apa saja sih manfaatnya? Karena buah ini juga banyak sekali nutrisinya, tentu juga banyak sekali manfaatnya. Manfaat pertama yaitu kaya akan serat. Terong lalap mengandung serat yang tinggi yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit. Terus dia akan juga mengandung antioksidan, di mana terong ini memiliki antioksidan seperti nasunin yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh serta bermanfaat dalam mencegah kerusakan sel dan penuaan dini. Manfaat yang ketiga yaitu membantu menurunkan kolesterol. Ya, serat larut di dalam terong dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah yang berkontribusi dalam menjaga kesehatan jantung. Manfaat yang keempat yaitu mengatur gula darah. Ya, kandungan serat dalam terong juga membantu mengatur kadar gula darah sehingga baik untuk penderita diabetes. Manfaat yang kelima yaitu meningkatkan kesehatan tulang. Ya, terong mengandung mineral penting dalam kalsium dan fosfor yang bermanfaat untuk menjaga kekuatan dan kepadatan tulang, serta manfaat yang keenam yaitu baik untuk menurunkan berat badan. Ya, karena banyak sekali budidayanya, maka kali ini kita akan sedikit memberikan informasi terkait dengan cara menanam terong lalap atau budidaya terong lalap. Yang pertama yaitu persiapan benih. Dimulai dengan pemilihan benih. Pilih benih terong lalap yang berkualitas, baik dari toko pertanian atau dari terong yang telah matang. Rendam benih selama 24 jam untuk mempercepat perkecambahan dan lakukan penyemaian. Ya, siapkan tempat semai yang berisi campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang. Benih ditanam sekitar 1 hingga 2 cm dalam media tanam semai dan tutup dengan sedikit tanah, sirami secara teratur. Lalu yang kedua yaitu penanaman di lahan, di mana persiapkan lahan. Siapkan lahan dengan mengemburkan tanah dan tambahkan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang. Pastikan lokasi penanaman mendapatkan sinar matahari penuh. Lalu atur juga jarak tanamnya, di mana bibit yang sudah tumbuh sekitar 10 hingga 15 cm bisa dipindahkan ke lahan. Dan jarak tanam yang ideal adalah 50 hingga 60 cm antar tanaman dan 80 hingga 100 cm antar barisan. Terus lakukan penanaman di mana lubangi tanah sedalam 5 hingga 10 cm, masukkan bibit dengan hati-hati dan tutup dengan tanah. Sirami segera setelah penanaman. Yang ketiga yaitu penanaman di pot. Pemilihan pot, gunakan pot berdiameter 30 hingga 40 cm dengan lubang drainase. Selanjutnya media tanamnya campurkan tanah, kompos, dan sekam padi sebagai media tanam. Pastikan pot ditempatkan di tempat yang mendapatkan sinar matahari minimal 6 hingga 8 jam per hari dan lakukan penanaman. Ya, bibit yang sudah disemai dipindahkan ke pot dengan hati-hati. Sirami secara teratur untuk menjaga kelembaban tanah. Yang keempat yaitu perawatan terong lalap. Ya, lakukan penyiraman. Ya, terong lalap membutuhkan air yang cukup, terutama pada masa pertumbuhan awal. Siram secara teratur, namun hindari genangan air karena dapat mencegah akar membusuk. Lalu pemupukan. Pupuk tanaman ini setiap 2 hingga 4 minggu dengan pupuk organik atau pupuk NPK untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Lakukan penyenyangan, di mana lakukan penyenyangan untuk menghilangkan gulma yang dapat menghambat pertumbuhan terong, jaga kebersihan area sekitar tanaman, dan lakukan pemangkasan yang dilakukan untuk menghilangkan daun atau cabang yang tidak produktif dan merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Yang kelima yaitu lakukan pengendalian hama dan penyakit. Ada hama umum, yaitu hama seperti kutu daun, ulat, dan lalat buah sering menyerang terong lalap.
Gunakan insektisida organik atau pestisida nabati untuk mengatasi serangan hama dan penyakit seperti layu, bakteri, dan jamur dapat menyerang tanaman. Pastikan drainase lahan baik untuk mencegah kelembaban berlebih dan lakukan penyemprotan fungisida jika diperlukan. Yang keenam itu pemanenan, di mana terong lalap biasanya dapat dipanen sekitar 60 hingga 90 hari setelah ditanam tergantung varietas dan kondisi pertumbuhan. Buah yang sudah siap panen memiliki ukuran yang pas dan warna kulit yang cerah. Panen dilakukan dengan memotong tangkai buah menggunakan gunting atau pisau tajam. Ya, dengan metode dan perawatan yang tepat, terong lalap bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak dikonsumsi yang juga banyak sekali manfaatnya. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video informasi bermanfaat berikutnya.